tidak ada yang salah sebetulnya dengan mengapresiasi budaya, bahkan menjadikannya wahana untuk mengajarkan prinsip-prinsip agama, ya. Karena kedua-duanya tidak bertentangan, justru sama-sama ajaran agama itu ayatnya Allah, ayat yang tertulis di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah. Nah, budaya itu adalah ayat kauniyah, ayat ciptaan. Selama ini orang hanya menghubungkan ciptaan dengan ciptaan fisik. Padahal budaya, sosiologi, dan lain sebagainya itu juga masuk kaun, masuk ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ilmayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada satu topik yang banyak orang menganggapnya sebagai kontroversial, tapi bagi saya sebetulnya sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk difahami dan diterima, yaitu persoalan hubungan antara agama dan budaya lokal, ya. Sebagian orang dengan cepat mengatakan bahwa tidak seharusnya agama itu dikait-kaitkan dengan budaya lokal, ya. Ada yang anti budaya lokal, ada yang paling sedikit mengatakan ya budaya itu budaya, agama itu ya agama, ya. Saya sendiri berpendapat dan pernah saya tuliskan di dalam sebuah buku tentang Islam Nusantara yang dieditori antara lain oleh Mas Sahal, Ahmad Sahal. Di situ saya tunjukkan bahwa sesungguhnya dilihat dari sudut pandang irfan, ya, semua ciptaan Allah itu adalah tajallinya Allah SWT. Semua ciptaan Allah adalah merupakan wujud lahir dari batinnya Allah SWT. Alam semesta ini adalah cerminnya Allah SWT. Ya, hukum-hukum alam yang mengatur alam semesta itu adalah turunan dari prinsip-prinsip sifat-sifatnya atau asma-asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud manusia, makhluk manusia itu juga adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam irfan misalnya, di dalam ajaran martabat 7 yang awalnya bersumber dari irfan Ibn Arabi, itu martabat yang paling bawah itu adalah martabat insan kamil, ya. Kalau kita urutkan dari martabat Allah, martabat tertinggi, kemudian martabat wahdah atau Nur Muhammad yang kedua, ketiga martabat wahidiyah, sifat dan asma, keempat martabat alam jabarut, ya, yaitu alam ruhani. Kemudian kelima martabat alam malakut, yaitu alam antara, alam barzakh, alam khayal. Keenam adalah martabat alam materi, ya, biasa disebut alam tabi'i atau alam syahadah atau alamul khalq. Yang ketujuh martabat insan kamil. Nah, martabat insan kamil ini yang menggabungkan martabat-martabat yang lain, bahwa insan kamil itu adalah cerminan paling sempurna dari Allah SWT. Tentu bukan untuk dibandingkan dengan Allah SWT, tidak. Sesempurna-sempurnanya manusia sebagai cerminan Allah, dia adalah ciptaan Allah yang fakir, imitasinya yang fakir, yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah SWT. Jadi semua apa yang ada ini, semua wujud dalam berbagai martabatnya, itu adalah tajallinya Allah. Tanda-tandanya Allah, cerminannya Allah, emanasinya Allah, faid, pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Nah, termasuk di dalam ciptaan Allah itu tadi saya katakan, hukum biologis yang mengatur manusia, hukum psikologis yang mengatur manusia, hukum alam yang mengatur alam, ya, termasuk hukum-hukum kemasyarakatan sosiologis yang mengatur manusia, ya, termasuk juga budaya. Jadi ciptaan manusia berupa budaya atau ciptaan yang bersumber dari manusia yang merupakan pancaran Allah SWT, itu tentu juga merupakan tajalli dari
sifat-sifat dan asma Allah. Bukan dengan demikian kita ingin mengatakan semua budaya pasti betul, tidak. Kita sebagai orang beragama tetap saja percaya bahwa bukan hanya budaya, apa saja harus dilihat dalam prisma kebenaran kita atau kebenaran yang kita yakini sebagai umat beragama, ya. Nah, kita harus melihat dari prisma itu. Prisma kebenaran keagamaan itu juga tidak akan bertentangan dengan prisma kebenaran ilmiah, ya. Prisma kebenaran moral itu pasti sejalan. Jadi kita tidak ingin mengatakan bahwa kalau segala sesuatu dilihat dari prisma kebenaran keagamaan maka nggak ilmiah, nggak apa-apa, nggak juga. Ilmu itu adalah bagian dari tajalli Allah SWT dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang jarang diperhatikan, budaya tadi yang juga merupakan ciptaan atau lahir sebagai manifestasi dari kemanusiaan, itu otomatis juga merupakan turunan dari tajalli Allah SWT, ya, dari tajalli Allah SWT. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya itu bertentangan dengan agama. Tidak, bahkan menurut saya Allah SWT tanda-tandanya bisa kita temukan dalam budaya berbeda-beda. Kemudian orang akan bilang begini, loh budaya kan macam-macam, masa semua benar? Menurut saya iya. Jadi budaya yang berbeda-beda itu merupakan bagian dari satu keseluruhan budaya kemanusiaan yang terbagi-bagi di dalam lingkungan masyarakat-masyarakat tertentu di waktu-waktu tertentu. Jadi bukan berarti itu budaya yang berbeda-beda dalam arti salah satu benar, bukan. Dia bagian dari satu budaya yang setiap kelompok manusia di suatu tempat, di suatu zaman mengembangkannya. Dan semuanya saling melengkapi budaya itu. Tentu sekali lagi dilihat dalam prisma syariah juga, di samping prisma keilmuan, prisma moral, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat sebetulnya di dalam budaya yang antara lain juga mengandung di dalamnya seni, ini juga tanda-tanda Allah SWT. Allah SWT itu dalam hadis dikatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai apa-apa yang indah. Seni itu adalah hasil budaya. Jadi karena itu tidak ada yang salah sebetulnya dengan mengapresiasi budaya, bahkan menjadikannya wahana untuk mengajarkan prinsip-prinsip agama, ya. Karena kedua-duanya tidak bertentangan, justru sama-sama ajaran agama itu ayatnya Allah, ayat yang tertulis di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah. Nah, budaya itu adalah ayat kauniyah, ayat ciptaan. Selama ini orang hanya menghubungkan ciptaan dengan ciptaan fisik. Padahal budaya, sosiologi, dan lain sebagainya itu juga masuk kaun, masuk ciptaan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa di dalam sudut pandang Irfan, ya, sesungguhnya yang diakui sebagai utusan atau penyampai ajaran-ajaran Allah itu bukan hanya nabi-nabi dan rasul-rasul, ya. Sudah jelas kita percaya bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah utusan Allah SWT. Dalam hadis disebutkan jumlahnya ada 124.000. Itu saja sebetulnya sudah bisa menunjukkan kepada kita bahwa nabi-nabi yang hidup di zaman berbeda-beda, tempat berbeda-beda, itu akan membawa juga kebiasaan, tradisi, cara hidup yang berbeda-beda. Dan kita bisa mengatakan bahwa para nabi itu bisa jadi membawa budaya yang berbeda-beda, ya. Itu saja sudah menunjukkan adanya 124.000 rasul nabi itu menunjukkan bahwa kemungkinan ada banyak sekali budaya yang dibawa oleh para nabi itu, sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Dalam hal ibadah itu kita nggak boleh geser, nggak boleh nambah-nambah, ya. Nggak boleh nambah-nambah. Apa yang ditetapkan oleh syariah, ikuti. Makanya sebagian orang mengatakan tambahan terhadap ibadah itu bid'ah. Ya, dan bid'ah itu, meskipun ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, tapi bid'ah dalam arti yang
aslinya itu sesuatu yang merupakan tambahan terhadap syariah yang tidak dikehendaki di dalam agama. Nah, sekarang kita harus berpikir, apakah budaya dan seni itu bagian dari ibadah? Tidak. Ya, seni budaya itu bagian dari muamalah, dan prinsip dari muamalah itu adalah semua boleh, ya. Prinsip aslinya itu ibahah. Semua boleh kecuali yang terbukti dilarang oleh syariah. Jadi kalau dalam syariah semua nggak boleh kecuali yang diperintahkan oleh syariah. Itu dalam prinsip syariah. Kalau dalam prinsip non syariah muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi begitulah seharusnya kita melihat budaya. Budaya ini bagian dari muamalah, bukan syariah. Dulu Wali Songo itu menggunakan budaya lokal untuk dakwah, termasuk menggunakan wayang misalnya. Ya, nah ini kan bukan bagian dari ibadah syariah, bukan bagian dari ibadah mahdhah. Karena itu kita harus menerapkan prinsip bahwa wayang itu boleh kecuali ada syariah yang melarang. Nah, saya sekarang tidak melihat sama sekali bagian mana dari syariah yang melarang seni perwayangan. Ya, ada 1-2 penceramah yang mengatakan perwayangan tidak boleh. Tapi dengan segala hormat kepada penceramah itu, saya tidak melihat si penceramah ini menunjukkan dalil atau argumentasi yang menunjukkan wayang itu oleh syariah dilarang. Ya, nah sebagai penutup sengaja saya taruh di bagian terakhir karena kalau saya ucapkan di awal kesannya kontroversial. Orang seperti Ibn Arabi itu mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwa sesungguhnya di luar 124.000 nabi dan rasul itu Allah SWT juga memilih orang-orang yang bukan nabi dan bukan rasul, orang-orang bijak ya, yang oleh Allah diberi namanya bukan syariah tapi disebutnya namus. Jamaknya nawamis, artinya apa? Hukum juga. Dalam bahasa Latin, namus itu menjadi nomos, artinya hukum. Tapi bedanya kalau nomos mungkin bisa berarti hukum secara umum, kalau syariah itu adalah hukum keagamaan. Nah, Ibn Arabi mengatakan ada orang-orang bijak ini. Ya. Nah, sebagian dari budaya ini, kalaupun tidak datang dari para nabi dan para rasul, dia mungkin datang dari orang-orang bijak yang mendapatkan namus atau nawamis ini. Ya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi misalnya saya sama sekali tidak ragu-ragu untuk mengatakan misalnya bisa jadi orang seperti katakanlah Ronggo Warsito itu mungkin adalah orang yang termasuk di dalam kelompok orang bijak yang disebut oleh Ibn Arabi yang mendapatkan namus ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk juga memandu kaumnya, termasuk juga orang-orang yang datang sebelum Ronggo Warsito, bahkan orang-orang yang datang sebelum Islam di negeri kita, di Nusantara ini, ya karena orang-orang bijak yang dikasih namus ini, Ibn Arabi tidak bicara hanya setelah kedatangan Nabi, tapi sejak dulu-dulu ada orang-orang bijak ini. Jadi bahkan sebelum Islam juga ada orang-orang bijak yang oleh Allah SWT dikasih ilham, dikasih namus, yang kemudian mewariskan kepada kita budaya adiluhung yang diwariskan kepada kita sekarang. Sekali lagi, selama itu tidak ada dalil syar'i yang melarang, bukan saja kita boleh menggunakan budaya sebagai alat dakwah, tapi bahkan kita perlu menggunakan itu karena itu adalah kebenaran bagian dari tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya kita melihat hubungan antara agama dan budaya, ya. Kita tidak akan mengatakan bahwa seluruh budaya itu adalah baik, ya. Budaya ciptaan manusia bisa saja ada budaya yang tidak baik, tapi biasanya kalau budaya itu sudah diwariskan turun temurun, ya, dan melewati hati nurani berbagai generasi, maka ada kemungkinan besar bahwa itu adalah budaya yang baik, yang bisa kita ikuti, bisa kita ambil hikmahnya, dan jika diperlukan juga bisa menjadi pendukung kita di dalam melakukan dakwah. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait persoalan hubungan antara agama dan budaya lokal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.